Pernahkah kamu merasa jadi ATM emosi bagi semua orang? Selalu ada, selalu memberi. Tapi saat kamu jatuh, siapa yang peduli? Siapa yang datang? Ini bukan nasib buruk, bukan kebetulan. Ini adalah jebakan altruisme, sebuah fenomena psikologis brutal yang mengunci kamu dalam siklus memberi tanpa pernah menerima. Mengapa kamu terus memberi hingga titik lelah, tapi saat kamu rapuh, mereka seolah lenyap di telan bumi? Apa akar masalahnya? Mari kita bongkar. Seringkali, semua berawal dari empati murni. Rasa sakit orang lain seperti menusuk hatimu, mendorongmu meringankan beban mereka. Kamu ingin jadi pahlawan. Tapi, di balik kebaikan itu, ada sisi gelap, people pleasing. Kamu merasa harus menyenangkan semua orang, hanya demi validasi atau sekedar diterima. Bahkan, jika itu mengurasmu. Membantu sering jadi topeng untuk mengisi kekosongan batin. Kamu percaya jika tak tergantikan, kamu akan selalu dicintai dan dibutuhkan. Atau ada ketakutan mendalam, takut ditolak, takut ditinggalkan. Kamu berpikir, menolak berarti kehilangan koneksi? Memberi jadi harga mati, agar kamu tetap dianggap ada. Ini bukan cuma tentang mereka. Akar masalahnya bisa jauh lebih dalam, sering bersembunyi pada pola asuh masa kecil yang membentukmu menjadi si penolong abadi. Lalu, kenapa uluran tanganmu tak kunjung berbalas? Manusia punya bias ketersediaan. Mereka menganggap enteng orang yang selalu ada. Mereka hanya melihat topeng sisi kuatmu, menganggapmu sanggup hadapi segalanya sendiri. Mereka tak pernah tahu, di balik itu kamu juga butuh uluran tangan. Ironisnya, kamu sendiri justru tak nyaman menerima bantuan, merasa tak pantas, tak enak hati, bahkan malu jika harus ditolong. Bahkan ada manipulasi pasif. Orang terbiasa ditolong jadi malas berinisiatif, terus mengandalkanmu. Pernahkah kamu merasa jadi asisten pribadi tanpa bayaran? Ini bukan lagi lingkaran, tapi jurang setan. Semakin kamu memberi, semakin kamu dianggap penyedia abadi yang tak butuh balasan. Semakin sulit bagimu membuka mulut, meminta. Inilah jebakan sebenarnya. Semakin keras kamu berusaha berdiri sendiri, semakin dalam kamu terisolasi. Sebuah siklus mematikan bagi jiwa dan kebahagiaanmu. Dampak psikologisnya nyata. Kelelahan emosional atau burnout menghancurkanmu. Energi terkuras habis, menyisakan kekosongan, kepedihan. Namun, ada konsekuensi tersembunyi yang lebih mengerikan. Frustrasi menggerogotimu. Aku selalu memberi. Kenapa tak ada satupun yang peduli saat aku terpuruk? Pertanyaan ini terus menusuk jiwa. Kesepian. Ironisnya, ia jadi teman setia bagi yang selalu dikelilingi orang. Kamu terisolasi, bahkan di tengah hiruk-pikuk keramaian. Harga dirimu rapuh. Jika nilaimu diukur dari apa yang kau beri, maka tak menerima balasan akan merusak fondasi identitasmu. Jangka panjangnya, kamu rentan cemas, depresi, bahkan hancur lebur dalam setiap hubungan. Lalu, bagaimana kita bisa memutus rantai penderitaan ini? Pertama, kenali pola yang menyakitkan ini. Sadari, selalu memberi tidak sama dengan selalu kuat. Kamu pun punya kebutuhan esensial yang harus dipenuhi. Bangun batas diri yang sehat dan tegas. Belajarlah berkata tidak tanpa sedikit pun rasa bersalah. Penolakanmu bukan berarti kamu kehilangan nilai atau kasih sayang sejati. Meminta bantuan adalah wujud kekuatan, bukan kelemahan. Komunikasikan kebutuhanmu secara jujur pada orang-orang terdekat yang benar-benar kamu percaya. Ubah total makna nilai dirimu.
Kamu berharga bukan karena apa yang kamu beri pada orang lain, tapi karena siapa dirimu seutuhnya, tanpa syarat. Pilihlah siapa yang kamu bantu dengan bijak. Fokuskan energimu pada hubungan yang timbal balik sejati, di mana dukungan mengalir dua arah sama kuatnya. Memutus lingkaran penolong yang kesepian ini butuh keberanian luar biasa. Keberanian untuk berubah, memprioritaskan dirimu, dan menuntut timbal balik yang adil dalam setiap hubunganmu. Membantu itu mulia, tapi ingat, membantu dirimu sendiri adalah fondasi kebaikan yang berkelanjutan. Keseimbangan adalah kuncinya. Apakah kamu pernah terjebak jebakan altruisme ini?